Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan Nathan Channel. Nah, kali ini kita akan membahas ciri-ciri teman beracun. Banyak teman, banyak rezeki. Pepatah ini memang tepat sekali untuk zaman sekarang. Melalui teman, kita bisa mendapatkan berbagai informasi soal pekerjaan, keuangan, peluang usaha, kesehatan, dan yang lainnya. Tetapi, pepatah ini langsung gugur jika teman yang kamu miliki termasuk dalam kategori teman beracun atau toxic friend. Toxic friend adalah istilah yang mengacu pada teman yang tidak mendukung dan memberikan kontribusi negatif untuk hidup kita. Mereka sering membuat kita stres dan makan hati, seolah menjadi racun yang merusak kebahagiaan dan kesehatan mental. Teman seperti ini harus dihindari karena tidak bermanfaat. Dalam berteman, kita harus mempunyai strategi. Jangan asal pilih. Dengan harapan mendapatkan teman seperjuangan, kamu malah mendapatkan teman yang membawa kesusahan. Kita akan bahas apa saja ciri-ciri dari toxic friend. Yang pertama, memprioritaskan diri mereka. Mendukung dan berada di sisi teman saat sedang kesusahan adalah hal yang patut dilakukan. Tetapi tidak berarti kita harus selalu memprioritaskan teman setiap saat. Teman seperti ini biasanya akan menyuruh kita untuk segera meninggalkan apa yang sedang kita kerjakan dan segera membantu mereka. Yang kedua, hanya memanfaatkan kita. Sering hanya muncul saat sedang butuh. Teman seperti ini hanya menemani atau bahkan mengunjungi kita ketika ia sedang membutuhkan bantuan. Setelahnya, ia akan meninggalkan dan tidak mempedulikan kita. Ini sangat sering kita temui dalam kehidupan keseharian kita. Yang ketiga, memunculkan drama. Teman beracun akan membuat kita merasa kesulitan untuk berada di dekatnya. Kadangkala ia akan bersikap dingin atau sangat hangat dengan tujuan tertentu. Kita akan susah untuk memprediksi suasana hatinya dan perlu hati-hati dalam berbicara dan bertindak dengannya. Tetapi teman seperti ini juga bisa memunculkan drama antara kita dengan orang-orang sekitar, sehingga kita terlihat tidak baik di depan teman-teman yang lainnya. Yang keempat, selalu bersikap dan berpikir negatif. Mereka kerap kali akan bersikap dan berpikir negatif dan merasa tidak puas dengan segala hal yang kita lakukan dan merasa bahwa kehidupan yang ia jalani penuh dengan ketidakadilan. Bahkan, ia dapat memproyeksikan sikap dan pikiran negatifnya ke kita dengan mengkritik dan tidak pernah memuji dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang pernah kita berikan. Yang kelima, hanya membicarakan diri mereka. Teman seperti ini biasanya hanya akan membicarakan atau curhat mengenai diri mereka sendiri, berkeluh kesah dan menceritakan pencapaian tentang dirinya. Mereka tidak akan mau mendengarkan kesulitan yang kita alami ataupun menghargai saat kita ingin bercerita mengenai keluh kesah atau prestasi yang kita raih. Yang keenam, memanipulasi dan mengkritik. Karakternya juga akan selalu memberikan kritikan negatif ataupun sarkasme terhadap penampilan maupun perbuatan kita. Ia akan selalu berusaha memanipulasi kita agar mengikuti saran dan kemauan mereka. Apabila kita tidak punya pendirian, maka keegoisan mereka yang akan menang. Yang ketujuh, menggosipi orang lain. Hati-hati dengan teman yang senang bergosip. Karena selain merupakan indikasi dari toxic friend, teman yang senang bergosip akan berpotensi untuk membicarakan kejelekan kita tanpa sepengetahuan kita. Hal ini akan membuat mereka baik di depan semua orang, sementara kita yang jadi bahan gosip akan terlihat jelek atau buruk di depan teman-teman. Yang kedelapan, membuat kita berkompetisi dengan teman lain. Teman yang seperti ini kerap kali akan membandingkan kita dengan teman atau sahabat lainnya. Secara tidak langsung, kita merasa perlu untuk berkompetisi dengan orang lain dalam merebut perhatiannya dan seolah-olah kita diadu domba dengan teman kita sendiri. Yang kesembilan, suka menuduh orang lain. Teman seperti ini saat mempunyai kesalahan atau berbuat salah, mereka akan menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam sebagai korban atas kesalahan yang mereka buat. Bahkan mungkin kita sendiri bisa menjadi korbannya.
Yang ke-10, membuatmu merasa stres atau sakit secara fisik. Kamu mulai merasa lelah secara fisik dan mental. Rasa stres dan cemas mulai muncul saat bersama dirinya, dan kamu akan merasa lebih rentan sakit atau mengalami nyeri di tubuh karena stres berlebih. Hal ini diakibatkan karena terlalu sering mendengar keluh kesah dan ikut ke dalam masalah teman yang tidak tahu berterima kasih. Yang ke-11, suka meremehkan teman. Tidak hanya sekali dua kali, seringkali teman seperti ini memperlakukan pertanyaanmu seperti lelucon, padahal kamu benar-benar bertanya demi memberantas ketidaktahuan, daripada pura-pura ngerti tapi tidak paham. Namun, bukannya memberi jawaban, dia malah menjadikanmu sebagai bahan ejekan. Yang ke-12, tidak mempunyai privasi. Mulai dari menagih hutang sampai menagih janji, semua selalu dibahas di depan orang lain atau malah di sosial media. Dia tidak mau bersabar untuk menunggu sampai tinggal kalian berdua saja atau menghubungi secara empat mata. Kamu yang tadinya sudah beritikat baik untuk memenuhinya, malah jadi malas karena karakter teman seperti ini. Yang ke-13, hanya ada saat sedang di atas. Banyak sekali model teman seperti yang satu ini. Ketika kamu sedang di atas, semangat sekali untuk selalu menemani. Tetapi ketika kamu sedang kesusahan sedikit saja, secara otomatis mereka langsung menghilang tanpa kabar. Yang ke-14, tidak mau menghargai dan memuji. Tidak pernah terucap kebanggaan darinya ketika kamu mencapai sesuatu. Seolah selalu ada saja hal buruk yang bisa dibahas dari prestasimu. Meskipun kamu tidak gila hormat, tetapi kalau terus-menerus dijatuhkan, kita pasti akan merasa kesal dan ingin menjauhi teman seperti ini. Jika teman kamu memiliki beberapa ciri di atas dan berteman dengannya malah membuat kamu menjadi bertambah buruk, maka sebaiknya kita harus waspada dan akan lebih baik kalau kita bisa menghindarinya. Demikian sahabat YouTube yang bisa saya sharing. Setelah mendengar video ini, semoga kita semua terhindar dari toxic friend. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih.